Rio de Janeiro meledak, teman-teman. Malam itu, Charles Oliveira balik jadi monster yang dulu bikin banyak petarung ngeri cuma dengar namanya. Formasi arena bergetar pas Du Bronx nongol ke oktagon, rambut pirang, muka tenang, tapi matanya udah kayak singa lapar. Lawannya Mateusz Gamrot, yang katanya lagi on fire, cuma jadi korban berikutnya. Begitu bel bunyi, Oliveira langsung tancap gas. Serangan demi serangan dilempar kayak orang kesetanan, tapi tetap terarah. Gamrot sempat nyoba main grappling, tapi malah jadi sasaran empuk. Dan di ronde kedua, Oliveira berhasil ngunci lawannya via rear naked choke. Dan Rio langsung pecah, orang-orang loncat dari kursi, teriak histeris, dan si Du Bronx langsung naik pagar. Teriak ke fans kayak raja yang balik duduk di tahtanya. Tapi ternyata kemenangan itu bukan akhir cerita, justru awal babak baru. Di tengah teriakan penonton, Oliveira ngasih kode keras. Dia mau lawan Max Holloway buat sabuk BMF. Oliveira emang udah sempet ngelempar ide itu sebelum duel lawan Gamrot, tapi abis menang segitu brutalnya di kandang sendiri, tantangan itu jadi makin real. Dia udah siap gaspol kemana aja mau BMF. Ayo sekalian buka sejarah baru. Di sisi lain, Max Holloway juga denger tuh tantangan. Petarung Hawaii ini nggak kabur, malah senyum santai kayak biasa. Tapi dia juga ngasih pesan, kalau jadi pertarungannya harus main di rumah gue. Dia ogah balik ke Rio. Katanya, udah pernah ngerasain atmosfer itu waktu lawan Jose Aldo dulu, sekarang giliran dia yang atur panggung. Dan kalau lo ingat sejarah, ini bukan rivalitas baru. Tahun 2015 mereka udah pernah ketemu, dan saat itu duel berakhir cepat banget. Oliveira kalah gara-gara cedera aneh di tenggorokan, katanya semacam kejang esofagus. Aneh banget sih, tapi ya namanya juga dunia MMA, apa aja bisa kejadian. Dari situ Holloway menang cepat, tapi keduanya malah melesat naik gila-gilaan. Holloway jadi legenda kelas bulu, salah satu striker paling teknikal di UFC. Volume pukulannya kayak mesin diesel, makin lama makin panas. Sementara Oliveira berevolusi jadi predator sejati, jago di darat, sadis di atas, dan punya mental yang keras kayak baja. Dari anak miskin favela yang dulu diremehin, dia sekarang udah jadi ikon Brasil. Dan yang bikin cerita ini makin menarik, dua-duanya baru aja ngalamin fase gelap yang mirip. Holloway sempat dibikin tidur sama Ilia Topuria, KO pertama sepanjang karirnya. Tapi bukan yang hilang, dia malah bangkit ngelibas Dustin Poirier di laga comeback-nya. Sedangkan Oliveira juga sempat jatuh gara-gara si Topuria di kelas ringan. Banyak yang bilang udah habis nih Du Bronx, tapi nyatanya malah bangkit di Rio dengan gaya brutal. Kayak Phoenix yang kebakar terus hidup lagi, kali ini dia nggak cuma menang, dia ngirim pesan buat seluruh divisi, gue belum selesai. Dan kalau keduanya beneran ketemu lagi buat sabuk BMF, itu bakal jadi perang dua dunia. Holloway dengan striking bersih, tangan cepet, dan dagu titanium. Oliveira dengan jiu-jitsu mematikan dan kemampuan ngerespons chaos dengan tenang. Dua gaya bertolak belakang, tapi dua-duanya punya satu kesamaan. Sama-sama gila, sama-sama pantang mundur. Kabar terakhir, Holloway lagi nunggu pemulihan cedera tangan. Tapi dia udah mulai latihan ringan, ngejaga otot dan stamina. Sementara Oliveira udah siap tempur kapan aja. Dalam konferensi setelah kemenangannya, dia malah bilang siap bertarung di mana aja, bahkan ke Hawaii pun dia gas. Katanya, Maret tahun depan bakal pas banget. Dan jujur aja, semua fans MMA setuju. Itu waktu yang sempurna. Sekarang tinggal nunggu lampu hijau dari UFC. Kalau beneran disetujui, pertarungan ini bakal jadi banger. Nggak cuma duel antar mantan juara, tapi duel antara dua mental petarung yang udah ngalamin jatuh bangun paling gila dalam sejarah. Bayangin aja teman-teman, malam itu bakal penuh ledakan. Holloway bakal ngegas dari ronde pertama, ngetes dagu Du Bronx dengan kombinasi cepat. Sementara Oliveira siap jebak pakai submission atau bahkan adu striking balik. Karena dia bukan Oliveira yang dulu. Ini versi baru, versi yang udah berdarah-berdarah dan balik jadi binatang buas. Dan lo tahu apa yang paling keren? Jika pertarungan di antara mereka beneran terjadi, keduanya nggak butuh drama, nggak butuh mulut besar. Mereka cuma petarung sejati yang ngomong pakai tinju. Jadi kalau nanti bel berbunyi, lo bisa yakin satu hal. Malam itu bakal jadi malam dua orang paling gila tapi terhormat di UFC, saling baku hantam demi sabuk BMF. Rio udah jadi saksi kebangkitan Du Bronx. Sekarang, mungkin Las Vegas atau Hawaii bakal jadi saksi siapa yang pantas disebut pemangku mahkota BMF di planet ini.
Islam Makhachev lagi di mode beast, teman-teman. Petarung asal Dagestan ini kelihatan makin garang dari biasanya. Tapi kali ini yang dipertaruhkan bukan sekadar sabuk lightweight yang udah lama dia kuasai. Di UFC 322, Makhachev bakal naik ke divisi welterweight buat ngejar mimpi gila, sabuk kedua, dua divisi berbeda. Targetnya juga nggak main-main, si juara bertahan yang lagi panas-panasnya, Jack Della Maddalena. Sejak kabar ini muncul, fans MMA di seluruh dunia langsung heboh. Soalnya, Makhachev bukan cuma naik kelas, dia transformasi total. Dari video yang bocor di Instagram story Chris Fade, Makhachev kelihatan lagi grappling di pantai Dubai. Tapi yang bikin heboh bukan tempatnya, melainkan badannya. Teman-teman, dia sekarang udah kayak tank. Bahu makin lebar, otot makin tebal, dan mukanya nunjukin kalau dia lagi dalam mode pemburu. Banyak fans langsung buka suara di kolom komentar. Ada yang bilang tubuh Makhachev sekarang kelihatan kayak kelas menengah, ada juga yang bercanda disuruh ngelawan Brock Lesnar aja sekalian. Tapi intinya satu, semua sepakat. Makhachev kali ini terlihat lebih natural dan lebih kuat dari sebelumnya. Gak ada lagi muka pucat hasil cutting weight parah. Sekarang dia kelihatan fresh, berotot, dan siap bikin badai di welterweight. Sebagian fans juga ngerasa ini bakal jadi versi terbaik dari Islam yang pernah kita lihat. Bayangin aja, selama ini dia udah nguasain lightweight dengan power yang bikin lawan-lawan gak berani ambil resiko. Sekarang, dengan berat badan lebih besar dan energi penuh, apa jadinya kalau powernya naik 2 level? Bisa kacau, teman-teman. Namun, bukan cuma publik yang bereaksi soal ini. Dari belakang layar, beberapa nama besar di lightweight juga ngasih pandangan mereka. Salah satunya Benail Dariush, yang dulu sempat hampir dapat kesempatan buat ngelawan Makhachev tapi akhirnya dilewatin. Dariush sempat bilang kalau ukuran bakal jadi faktor kunci dalam duel ini. Makhachev mungkin punya teknik grappling paling lengkap di roster UFC, tapi Della Maddalena adalah striker natural di kelas yang lebih besar, dan itu bisa jadi pembeda. Masalah ukuran emang menarik buat dibahas. Di lightweight, Makhachev terkenal dengan gaya tekanan khas Dagestan, nempel, ngunci, dan bikin lawan gak bisa gerak. Tapi di welterweight, dia bakal berhadapan sama petarung yang punya struktur tubuh lebih besar dan kekuatan yang bisa nyamain atau bahkan ngimbangin tekanan khas Dagestan itu. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah teknik bisa mengalahkan ukuran? Dari sisi persiapan, Makhachev kelihatan lebih rileks. Gak ada lagi wajah stres karena harus nurunin berat badan sampai titik ekstrim. Kali ini dia latihan lebih bebas, makan lebih normal, dan fokus ke kekuatan serta kecepatan. Grappling di pasir Dubai mungkin kelihatannya santai, tapi itu cara dia nguji keseimbangan dan adaptasi tubuh di medan berat. Buat orang Dagestan, kerasnya latihan adalah bagian dari tradisi. Dan Makhachev, kayak gurunya Khabib, bukan tipe yang nyari jalan mudah. Yang bikin duel ini makin gila adalah faktor sejarah. Kalau Makhachev berhasil menang, dia bakal masuk daftar eksklusif petarung yang berhasil jadi juara 2 divisi. Tapi kalau gagal, itu bakal jadi luka besar buat reputasi tak tertembus khas Dagestan yang selama ini dia bawa. Fans di internet udah mulai bagi dua kubu. Ada yang yakin Makhachev bakal nyikat siapapun karena tekniknya terlalu bersih. Tapi ada juga yang ngerasa ukuran dan power Della Maddalena bakal jadi tembok yang susah ditembus. Dan anehnya, dua-duanya punya alasan kuat. Karena di dunia MMA, satu pukulan atau satu kuncian bisa ngubah seluruh karier seseorang. Satu hal yang jelas, UFC 322 bukan sekadar event. Ini bakal jadi ujian besar buat filosofi Dagestan yang terkenal dominan di lightweight. Apakah sistem itu masih ampuh di level yang lebih besar? Atau justru Della Maddalena yang bakal nunjukin kalau science of striking masih bisa menghancurkan gulat paling disiplin di dunia? 1 bulan lagi menuju UFC 322 dan hype-nya udah gila-gilaan. Islam Makhachev terlihat makin fokus, makin tebal ototnya, dan makin kalem kayak pemburu yang udah siap ngejerat mangsa. Sementara Della Maddalena, di balik senyum santainya, pasti lagi nyiapin sesuatu yang bakal bikin dunia MMA ternganga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.